Hi, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang farmasis. First of all, I want to say sorry dulu karena aku uploadnya lama karena aku baru sama microneedling nih, PRP. Jadi masih merah banget kulitku. Jadi nggak layak ditampilkan di publik. Itu untuk menghilangkan bopeng ya. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sekarang lagi booming. Karena sekarang tuh lagi boomingnya CeraVe karena di TikTok ya. Jadi aku akan membahas brand overview dari CeraVe versus Cetaphil secara keseluruhan. Akan gue bagi gini aja. Dari pertama akan gue bahas dulu dari backgroundnya, kemudian akan gue bahas dari sabunnya yang buat kulit kering sama kulit berminyak, kemudian akan gue bahas moisturizernya, dan akan gue bahas juga dari serumnya. Oke, seperti itu aja. Oke, yang pertama background dulu. Oke, jadi kalau kalian tahu Cetaphil itu diciptakan pertama kali tahun 1947. Dan produk pionir pertama mereka adalah namanya cleansing lotion. Nah, cleansing lotion itu sendiri sampai sekarang masih diproduksi dengan nama baru yaitu Gentle Skin Cleanser. Jadi Gentle Skin Cleanser yang biasa kalian temukan itu sudah ada dari tahun 1947. Nah, kenapa kok bisa disebut sebuah merek yang pionir zaman itu? Karena zaman itu belum banyak sebuah pabrik sabun gitu kan ya. Kebanyakan orang itu mungkin cuci muka nggak pakai sabun atau sabun batang biasa dipakai. Sedangkan Gentle Skin Cleanser itu kan termasuk yang gentle. Jadi itulah kenapa kok sering disarankan, direkomendasikan oleh dokter-dokter untuk kulit yang sensitif. Nah, jadi dari tahun 50-an itu sudah merupakan sebuah merek yang sampai sekarang tuh masih direkomendasikan oleh dermatologis di Amerika. Nah, hingga tahun 2005 ada sebuah merek baru yang muncul ya. Namanya adalah CeraVe. Nah, CeraVe itu ditemukan tahun 2005, di mana fokus utama dari CeraVe adalah untuk menghormati dan untuk memperbaiki skin barrier kulitmu. Jadi memang produk CeraVe itu kebanyakan ramah dengan skin barrier kulit dan dia juga mampu untuk memperbaiki skin barrier dari kulit itu sendiri. Nah, kedua produk ini benernya didesain untuk kulit sensitif, oke? Jadi kedua merek ini memang banyakan untuk sensitive skin, dan kedua produk ini juga banyakan ramah untuk kulit, dan juga dia itu harganya itu termasuk yang cukup murah kalau di Amerika ya. Jadi kalau di Amerika terutama itu harganya CeraVe dan Cetaphil itu termasuk yang sangat terjangkau. Tapi masuk sini harganya jadi mahal. Oke. Jadi aku pertama akan membahas dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser versus CeraVe Hydrating Cleanser dulu di sini. Nah, Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini mengandung pertama surfaktannya itu adalah SLS. Sedangkan kalau si CeraVe ini mengandung bentrimonium metosulfat yang merupakan sebuah emulsifier sekaligus sebagai sebuah surfaktan yang sangat gentle sekali dan bagus untuk melembabkan kulit. Nah, kemudian Cetaphil ini bahan aktifnya dia tuh nggak ada bahan aktif ya, cuma bahan hydratingnya tuh mengandung stearyl alkohol, cetyl alkohol, dan juga propylene glycol. Nah, ini merupakan sebuah fatty alkohol yang bersifat sebagai humectant. Fungsinya adalah untuk fungsinya adalah untuk mengikat kelembapan ditaruh di permukaan kulit kalian. Kemudian kalau CeraVe Hydrating Cleanser ini dia tuh mengandung ceramide kompleks. Ceramide kompleks itu dimana merupakan gabungan dari berbagai jenis ceramide berupa ceramide 3 atau ceramide NP, ceramide 62 berupa ceramide AP, dan ceramide 1 berupa ceramide EOP. Nah, ditambahkan juga dengan kolesterol yang merupakan natural moisturizing factor, ditambahkan dengan hyaluronic acid yang berupa humectant, dan juga ditambah dengan stearyl alkohol, cetyl alkohol, dan juga phytospinosine. Nah, phytospinosine ini merupakan sebuah senyawa yang fungsinya adalah untuk menaikkan level ceramide kulit kalian. Kenapa? Karena ceramide itu terbentuk dari namanya spinosine. Jadi phytospinosine merupakan bahan pembentuk ceramide juga. Nah, kalau kalian bertanya ceramide itu apa? Ya, jadi ceramide itu begini. Ceramide itu anggap saja sebagai bahan pembentuk skin barrier kulitmu. Ya, di skin barrier kulitmu itu akan ada sebuah zat atau sebuah bahan yang akan mengikat kulit kalian yang satu dengan yang lain, sehingga kulit kalian itu akan jadi incak. Incak itu kayak menyatu, lengket gitu. Nah, bahan itu adalah ceramide. Nah, jika level ceramide kulit kalian tuh rendah, maka kan lemnya itu akan berkurang sehingga kulit kalian itu akan terbentuk suatu pecahan atau sebuah retakan yang akan membuat kalian jadi lebih kering dan lebih mudah teriritasi. Nah, fungsi ceramide itu adalah untuk membentuk dan untuk memperkuat skin barrier kulit kalian supaya tetap
menyatu sempurna, itu fungsi ceramide. Nah, dari produk ini sudah bisa dibilang, udah kelihatan ya kalau misalnya CeraVe ini memang jauh lebih superior dalam hal formulasinya, dimana banyak banget produk-produk bahan-bahan tadi itu yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan CeraVe yang hanya fatty alcohol saja. Jadi ceramide dapat, hyaluronic acid dapat, phytosphingosine dapat, dan kolesterol juga dapat. Jadi itu bagus banget, terutama untuk kulit yang kering dan dehidrasi. Ini boleh banget kalian coba karena bagus banget. Kemudian yang kedua adalah Cetaphil Oily Skin Cleanser dilawankan dengan CeraVe Foaming Facial Cleanser. Nah, CeraVe Oily Skin Cleanser ini mengandung surfaktan jenis sodium laureth sulfate (SLAS), sodium lauryl sarcosinate, dan PEG 200 hydrogenated glyceryl palmate. Nah, SLAS seperti kalian tahu bukan pilihanku untuk kulit yang sensitif. Sodium lauryl sarcosinate merupakan surfaktan yang gentle, dan ada PEG 200 hydrogenated glyceryl palmate, itu juga merupakan sebuah surfaktan yang gentle. Nah, di dalam sabun ini mengandung bahan hydrating berupa panthenol atau provitamin B5 untuk hydrating dan soothing, ditambah dengan glycerin saja. Jadi memang yang super basic ya, ada glycerin dan ada panthenolnya. Glycerin itu sebuah humectant yang merupakan alkohol sederhana. Kemudian ada CeraVe Foaming Facial Cleanser. Nah, CeraVe Foaming Facial Cleanser ini surfaktannya ada cocamidopropyl hydroxysulfate, kemudian ada sodium methyl cocoyl taurate, ada sodium lauryl sarcosinate, dan juga ada PEG 6 caprylic glycerides. Nah, dia surfaktannya gentle semua, kombinasi dari 4 jenis surfaktan yang gentle di kulit, sehingga di kulit juga busanya itu nggak banyak kok, sehingga bisa dibilang sangat gentle banget. Nah, di dalam CeraVe Foaming Facial Cleanser ini mengandung ceramide NPA-PEOP again, mengandung kolesterol, hyaluronic acid, ditambah phytosphingosine, dan ada tambahan niacinamide-nya. Nah, niacinamide atau vitamin B3 ini bagus banget untuk menghidrasi kulit, mampu untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian, dan mampu untuk menghilangkan bekas jerawat, terutama yang kehitaman, serta mampu untuk mampu untuk meredakan kemerahan juga. Jadi bagus banget. Sabun ini termasuk juga yang paling terkenal juga ya. Jadi sabun ini tuh sangat gentle dan juga bagus banget melembabkan, dan tapi tidak buat kulit menjadi kering kok. Nah, dari dua perbandingan ini sekali lagi bisa kita lihat kalau CeraVe memang lebih superior dalam hal formulasinya. Bisa dilihat kalau dari formulasi ini, kalau Cetaphil ini sudah kelihatan kayak ketinggalan zaman, dan kalau CeraVe ini dalam formulasi lebih superior. Nah, kalau di pengalamanku pribadi, Cetaphil Oily Skin Cleanser ini aku tidak cocok. Jadi aku sensitif sama parfumnya. Jadi di aku tuh panas dan aku iritasi parah menggunakan sabun itu. Oh ya, aku disini lupa mengatakan kalau misalnya Cetaphil Oily Skin Cleanser ini mengandung fragrance ya. Jadi dia mengandung namanya masking fragrance. Nah, masking fragrance ini berbeda dari fragrance biasa, tapi tetap sebuah fragrance. Nah, masking fragrance ini adalah sebuah parfum yang fungsinya adalah untuk mengcover, menutupi kebauan dari bahan kimianya. Jadi supaya bahan kimia tidak bau, ditambahkan sebuah parfum yang fungsinya adalah untuk menutupi bahan kimia itu saja. Bukan fragrance yang baunya aneh-aneh, nggak jelas gitu, enggak. Ini hanya untuk menutup bau kimianya, itu namanya masking fragrance. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke namanya lotion. Nah, di lotion ini sebenarnya sudah merupakan sebuah, ini personal preference ya kalau menurutku. Cuma kalau Cetaphil ini dia mengandung avocado oil atau Persea gratissima oil, ditambah dengan vitamin E berupa tocopherol acetate, dan juga mengandung panthenol. Nah, bisa kalian lihat avocado oil itu kan merupakan sebuah minyak yang kadar asam oleatnya itu tinggi. Jadi memang dia tuh minyak yang agak thick, itu agak agak kental, agak berat, sehingga memang dia tuh kemampuan untuk moisturizing-nya bagus. Jadi dia tuh bagus banget untuk kulit yang kering. Ditambah dengan ada vitamin E juga. Vitamin E kan juga bagus untuk kulit kering ya. Terutama biasanya vitamin E itu konsentrasinya ada 1% biasanya. Itu pun sudah kerasa lengket karena vitamin E itu lengket. Dan ada panthenolnya juga. Sedangkan CeraVe ini mengandung ceramide, NPA, PEOP, hyaluronic acid, kolesterol, dan phytosphingosine. Nah, kalau misal dari sini, ini sudah akan aku baca seperti ini. Cetaphil ini untuk kulit yang cenderung kering sekali, dia cenderung teksturnya lebih kental. CeraVe ini
untuk kulit yang cenderung normal to dry menurutku. Jadi untuk kulit yang sangat kering sekali kok menurutku tidak cocok hanya dengan ceramide saja. Karena begini ya. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini, dia itu ceramide itu juga termasuk yang agak nggak lengket gitu loh, sehingga kemampuan tuh moisturizing kulit yang kering itu kurang menurutku. Jadi ada kok CeraVe itu menggunakan yang lebih pekat lagi, kandungan konsentrasi ceramide itu lebih tinggi, itu yang bentuk yang krim. Ini kan yang lotion ya. Jadi menurutku kalau untuk lotion yang kulit kering, menurutku aku lebih mending pakai yang Cetaphil sih. Tapi karena aku tidak suka yang lengket, makanya aku pakai yang CeraVe. Ini personal preference menurutku. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke serum. Nah, sayangnya si Cetaphil tidak memproduksi serum, ya kan? Sedangkan si CeraVe ini memproduksi serum. Ada serum vitamin C yang mengandung L-ascorbic acid, dan dia juga ada yang mengandung retinol, setahu retinol resurfacing something gitu. Jadi kelihatan lebih superior lagi gitu kan ya. Nah, untuk secara kesimpulan akan aku katakan seperti ini. Menurutku CeraVe itu adalah sebuah Cetaphil yang sudah terevolusi jadi Cetaphil 2.0. Menurutku CeraVe itu jauh lebih bagus dalam hal superior, formulasinya lebih bagus. Kemudian dia juga lebih bagus ke skin barrier juga karena dia mengandung ceramide kan ya. Lebih bagus dalam ceramide-nya. Dia juga banyak fragrance free, sedangkan Cetaphil beberapa produknya tidak fragrance free. Lebih cocok untuk kulit sensitif juga untuk CeraVe. Tetapi bukan berarti aku membenci Cetaphil, tidak ya. Aku tetap pakai Cetaphil, terutama karena CeraVe itu di Indonesia nyarinya susah, oke. Dan Cetaphil itu ada di mana-mana kalian dapat, ada banyak, dan dia juga lebih murah juga gitu loh. Jadi Cetaphil tetap aku pakai. Cuma kalau dalam hal pribadi aku tetap lebih suka CeraVe. Oh ya, di sini aku juga lupa mengatakan kalau kedua produk ini tidak paraben free ya. Jadi bagi kalian yang tidak suka paraben, mungkin kalian tidak mau beli produk ini karena memang Cetaphil dan juga CeraVe ini tidak paraben free. Nah, kalau Cetaphil sering tulisannya hydroxybenzoate. Nah, hydroxybenzoate itu nama lain dari paraben, jadi sebenarnya sama saja. Jadi in overall akan aku berikan kategori terbaik adalah untuk CeraVe. Jadi CeraVe menurutku menang di hatiku, dan ia menurutku paling bagus juga. Jadi kalau misalnya kalian mau beli CeraVe, silahkan. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.